Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hari ini menjadi hari yang indah, hari di mana kami menjadi saksi-Mu Tuhan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan Kau pakai kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebelum kami lakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kami mau datang kepada Tuhan yang jadi sumber segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan datang untuk menyembah-Mu, datang untuk masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Nikmati indahnya hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Hanya dekat-Mu,
itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sungguh indah ada di hadirat-Mu, nikmati dekat dengan-Mu, selalu di hati-Mu. Kau segalanya, Kau yang nyatakan kasih-Mu bagi kami. Kau Allah atas segalanya, kemuliaan, hormat dan pujian bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu. Kau kudus dan layak disembah, tak ada Allah seperti-Mu. Kau mulia, Kau ajaib, Yesus. Layak, Kau layak disembah, layak terima pujian. Kami memuji, menyembah-Mu. Dahsyat perbuatan-Mu, ajaib dan heran cara-Mu menolong. Ya Yesus, ya Tuhan, Kau sungguh heran. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah.
Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami menyembahmu, selamanya ku sembah Kau. Yesus, Kau termanis, Kau terindah, Kau segalanya, tak ada yang sepertimu. Kami bawa pujian bagimu, Kau saja yang layak disembah, Kau saja Tuhan segalanya, Kau saja Allah yang kudus. Oh, Kau saja yang layak. Ya la 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 bo, ya la 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 ya shi, ya la 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 bo, la 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 ya re re re, la 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 bo, ya la 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 ya shi, ya ra ba 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 ba, la 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 ba 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 ba. La 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 ya le 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 sharalamo yara ba 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 yara ba ta karalamo yara la ba ya she Yesus yara la ba ya she yara la ba 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 ba. Terima kasih Tuhan, kami mau andalkan Engkau selalu, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
mahkota kehidupan. Ya Tuhan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau melayani, mengiring-Mu, melayani, mengisihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau mengiring-Mu, mengikut-Mu, mengasihi-Mu. Tuhan, Kau Allah, Kau Yesus. Yaralabayashe karalamu, yaralabaralalayasi, yaralayaralamu, yarababayashe uralabaralamu. Melayani, mengasihi, menyembah-Mu, kami mau setia mengikut-Mu, mengiring-Mu dimanapun kami ada, Engkau ada. Kau nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib. Kau setia, Kau selalu bersama kami. Kau mengurapi kami dengan urapan yang baru. Ya Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Kau layak
Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami juga mau setia mengiringmu Tuhan. Kiaralabo Syakara bara 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 ya de 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 de. Kiarala bara 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 bara. Kau Tuhan yang ajaib, jadilah pada kami seperti yang Kau mau. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini. Aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan hanya kepadamu. Ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Oleh karena kasih-Nya kita dipanggil. Dan biarlah setiap kita terus jadi bejana yang Tuhan bentuk, ubahkan hingga jadi seperti apa yang Ia mau. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, pasti ada penyertaan Tuhan. Tuhan mau lewat pelayanan kita ada banyak jiwa semakin dimenangkan. Mereka bukan hanya sekedar mendengar pengajaran yang kita berikan, tapi juga mereka melihat teladan hidup kita. Karena mau dibentuk dan mau berubah.
itulah yang mengubahkan hidup orang lain. Biarlah setiap kita hamba-hambanya terus dipakai Tuhan untuk alat kemuliaan-Nya, namun juga mau untuk diubahkan jadi seturut yang Ia mau. Mari dengan kerinduan dari hati kita yang paling dalam katakan, ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, yang disempurnakan selalu
Segala puji syukur bagimu Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali sujud menyembah Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajari kami selalu mengingat akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap anak Tuhan yang datang dalam hadirat-Mu, sujud untuk menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan, ajari kami juga tetap selalu bersyukur Tuhan buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya mujizat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami umat-Mu, terlebih pada saat kami belajar untuk mengucap syukur. Selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan dan mengizinkan semua yang terjadi itu yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Kiranya kehadiran Tuhan selalu ada, karena kami tahu kalau Engkau menjadi pusat ibadah kami. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan selalu ada buat kami semua umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, sujud kepadamu Tuhan. Kami juga mau belajar selalu mengawali hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kembali pada pagi hari ini kami untuk beribadah, menyembah Engkau, terlebih untuk belajar firman-Mu. Kami serahkan kami semua Tuhan, baik umat-Mu, pelayan-pelayan yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab untuk melayani di gereja-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati Bapak Gembala Handoyolim, Ibu Yemima Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pimpinan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, menjadi berkat teladan buat kami semua. Biar kami juga belajar makin hari makin dewasa seperti Tuhan sudah tentukan apa yang menjadi teladan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat Ibu Gembala Senior, Ibu Karunia Jaya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan berikan penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, sehingga nyata bahwa Tuhan selalu memenuhi hidup hamba-hamba-Mu ini, dan itu boleh tersalur dalam kehidupan kami. Seluruh staf hamba Tuhan juga kami serahkan selalu dalam pimpinan Tuhan. Makin hari makin bersinar, makin hari makin menyatakan kasih Tuhan, betapa mereka juga memperhatikan setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Memberkati seluruh pelayan Tuhan yang melayani di pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya semua dalam pimpinan Tuhan, baik pelayanan anak-anak, anak remaja, pemuda, keluarga muda, keluarga dewasa, seluruh komsel. Tuhan menyertai, memberkati. Biar setiap pertemuan yang kami adakan Tuhan hadir, Tuhan membangun kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mau belajar firman-Mu kembali, membekali kehidupan kami, menjadi tuntunan, panutan, panduan kami untuk menjalani kami hari ini. Kami percaya Tuhan sudah siapkan hamba-Mu untuk menyatakan apa yang Tuhan rindukan, supaya kami mendengar, memahami, dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah Tuhan persiapkan, dan kami semua siap untuk mendengar dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam kesempatan yang baik pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saat ini saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala. Baik jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang iman yang memindahkan gunung. Apakah iman yang memindahkan gunung itu? Iman yang memindahkan gunung adalah ungkapan yang menggambarkan iman yang sangat luar biasa dan kuat, yang sanggup melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil secara manusiawi. Ungkapan ini diambil dari perkataan Tuhan Yesus, diantaranya yang tercantum di dalam Injil Markus
pasal 11 ayat 23. Mari kita sama-sama membaca Injil Markus pasal 11 ayat 23 ini. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Inilah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya, tidak bimbang hati, ya, lalu kita berkata pada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka yang dikatakan itu akan terjadi baginya. Ini yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, iman yang memindahkan gunung. Ini adalah iman yang sejati, Bapak Ibu. Ya, iman yang sejati artinya percaya penuh kepada kuasa Allah, pada kehendak Allah. Kalau Tuhan menghendaki, segala sesuatu akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gunung menggambarkan rintangan yang besar, ya, masalah yang berat, atau situasi yang tampaknya begitu mengancam, ya, sangat menekan hidup kita. Itu digambarkan gunung. Ya, segala persoalan, rintangan, masalah atau beban yang begitu berat dan mengancam kehidupan kita, ini digambarkan sebagai gunung. Gunung permasalahan. Jadi iman yang memindahkan gunung adalah iman yang sejati, yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan mujizat. Sekalipun buat kita manusia itu tidak mungkin. Ya, iman yang memindahkan gunung adalah iman yang sejati, iman yang kuat, yang kokoh, yang membawa kita berserah penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi ketika kita percaya kepada Dia. Itulah makna dari iman memindahkan gunung. Seperti apa iman yang memindahkan gunung itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Iman yang memindahkan gunung adalah iman yang percaya tanpa melihat hasil terlebih dahulu. Ya, iman yang percaya tanpa melihat hasil terlebih dahulu, itulah iman yang memindahkan gunung. Abraham, ya, Bapak Abraham percaya bahwa dia akan memiliki keturunan, bahkan sebanyak bintang di laut, bintang di langit, pasir di lautan. Ya, maaf. Jadi Bapak Abraham percaya akan janji Tuhan. Dia belum melihat hasilnya. Waktu itu Tuhan baru berjanji, tapi Abraham percaya kepada Tuhan yang membuat janji itu, bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Itulah iman yang memindahkan gunung. Percaya meskipun belum melihat hasilnya. Iman yang memindahkan gunung adalah jenis iman yang tidak goyah walau menghadapi tantangan yang besar. Meskipun, ya, tantangan begitu besar, bahkan mengancam nyawanya, iman jenis ini tidak goyah. Dan kalau kita melihat di Alkitab, ada banyak tokoh Alkitab, tokoh iman yang luar biasa. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego membuktikan imannya adalah sungguh-sungguh murni, iman yang sungguh-sungguh tertanam di dalam Allah, penguasa langit dan bumi. Daniel meskipun dilempar dalam gua singa, dia tetap percaya bahwa Allah sanggup menolong dia. Dia belum melihat hasilnya, dia percaya kepada Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego
Dia tetap setia dan percaya kepada Allahnya. Imannya tidak tergoyahkan. Sekalipun ada ancaman bahwa dia akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala, tapi dia tetap percaya. Dia tetap setia kepada Allah. Itulah iman yang sejati. Iman yang memindahkan gunung. Tidak goyah walau menghadapi tantangan yang besar. Walau bahaya ada di depan mata, sekalipun nyawa terancam, dia tidak tergoyahkan. Dia tetap bersandar kepada Allah yang hidup dan berkuasa itu. Iman yang memindahkan gunung itu adalah iman yang aktif dan bertindak. Ketika masalah datang, dia akan menyerahkan itu kepada Tuhan di dalam doa-doanya. Dan dia akan bertindak sesuai dengan imannya kepada Allah. Dia akan lakukan yang bisa dia lakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itulah iman yang memindahkan gunung. Iman ini tidak pasif, tidak menyerah terhadap masalah, tapi dia aktif bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan yang diberikan kepadanya. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, ketika sudah berdoa mohon Tuhan buka jalan atas segala persoalan yang dihadapi, dia percaya. Orang yang memiliki iman yang memindahkan gunung tetap percaya sekalipun masalah belum terselesaikan, tapi Tuhan ada bersama dia, menyertai dia. Orang yang memiliki iman yang memindahkan gunung akan berserah penuh kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, dan berserah kepada kehendak Tuhan. Tahu bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan sempurna buat dirinya. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani, secara manusiawi dia merasa takut dan gentar akan menghadapi salib. Makanya dia berdoa, jikalau mungkin lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi doanya tidak berhenti sampai di situ. Lalu doanya dilanjutkan, tetapi bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan biarlah kehendakmu yang terjadi. Yesus berserah pada kehendak Bapanya. Dia punya keinginan, dia ingin lewati ya bebas ya, tidak jadi disalib. Keinginan dagingnya, keinginan manusianya seperti itu, tapi dia menyerah pada kehendak Tuhan. Dia berserah penuh, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Tuhan yang jadi, kehendakmu ya Bapa yang jadi. Iman yang memindahkan gunung itu akan mengimpartasi kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Kenapa? Karena orang yang memiliki iman yang memindahkan gunung, kehidupannya akan menjadi teladan buat orang-orang di sekitarnya. Orang akan melihat di dalam hidupnya ada Allah yang selalu menyertai kehidupannya. Itulah iman yang memindahkan gunung. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila kita memiliki iman yang memindahkan gunung ini, kita tidak perlu khawatir. Ya, kita tidak akan dicengkeram dengan masalah ataupun beban hidup ini. Kenapa? Karena kita percaya punya Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi, dan itu Allah beserta dengan kita. Dia Immanuel, dia ada bersama kita, mendampingi kita, berjalan bersama kita untuk menerobos segala masalah apapun. Itulah iman yang memindahkan gunung. Lalu sebesar apa iman yang memindahkan gunung itu? Wah, berarti iman yang memindahkan gunung besar sekali. Ya besar sekali dong. Loh, dahsyat sekali kok, kuasanya hebat. Apakah seperti itu? Menurut pemikiran manusia, mestinya iman itu besar sekali. Tetapi kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, ya kita akan terkejut. Sebesar apa iman yang memindahkan gunung itu? Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi cukup. Loh, nggak percaya? Coba kita lihat di Matius 17 ayat 20. Ya, inilah iman yang memindahkan gunung. Di dalam Matius pasal 17 ayat 20, Tuhan Yesus berkata,
karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Inilah iman yang memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung itu tidaklah besar sekali. Menurut pikiran manusia mungkin, wah, aku harus punya iman yang besar sekali, lebih besar dari gunung ukurannya. Itu pemikiran manusiawi kita, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dinyatakan Tuhan Yesus, iman sebesar gunung itu tidak besar, hanya sebesar biji sesawi saja. Ini ada foto biji sesawi, Bapak Ibu. Ya, di dalam foto itu tertulis, ada garis yang menunjukkan ukuran. Itu ukuran 20 mm, cuman 2 cm ya. 2 cm itu biji sesawinya sebanyak itu. Iman yang memindahkan gunung menurut Yesus, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, itu cukup untuk memindahkan gunung permasalahanmu. Sebesar apa biji sesawi itu? Kalau diperbesar seperti itu, Bapak Ibu, ya, itu di jari ada sebutir biji sesawi. Ya, biji sesawi itu ukurannya paling 1 mm ya, 1 mm aja, sampai 2 mm. Kecil sekali, lembut kayak pasir. Jadi itu sejumput biji sesawi itu lebih besar dari 2 cm, dari 20 mm. Di bawah gambar jari itu ada sejumput biji sesawi. Itu segitu banyaknya. Ya, garis kecil di bawah menunjukkan skala ukuran 20 mm, 2 cm. Ya, 2 cm segitu, biji sesawinya segitu banyaknya. Yesus bicara tentang apa? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, itu cukup untuk memindahkan gunung permasalahan, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Biji sesawi yang kecil ini, Bapak Ibu, kalau ditanam, ya, biji sesawi yang kecil, sebutir kecil 1 mm sekitar itu, kalau ditanam bisa tumbuh menjadi tanaman yang cukup besar. Di sebelah kanan itu adalah biji sesawi yang sudah ditanam dan tumbuh jadi tanaman. Dia jadi pohon, Bapak Ibu. Di pohon ini bisa bersarang burung, macam-macam burung, ya, tinggal di pohon yang sudah tumbuh. Ini tanaman yang ditanam dari biji sesawi. Kecil, ya, lebih besar telunjuk jari kita. Ini biji sesawi. Jadi kalau kita lihat apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, ya, iman yang memindahkan gunung itu tidak perlu iman yang raksasa lebih besar dari gunung. Tidak, cukup punya iman sebesar biji sesawi. Hal ini menunjukkan bukan ukuran imannya yang penting, Bapak Ibu, tapi siapa yang kita percayai. Ini yang penting. Biji sesawi yang kecil itu begitu ditanam, dia bertumbuh menjadi tanaman yang cukup besar, ya, sehingga burung-burung bisa bersarang di pohon tersebut. Iman kita sekalipun kecil seperti biji sesawi, asal tertanam di dalam Allah yang hidup dan berkuasa, itu cukup untuk memindahkan gunung masalahmu. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita berakar kokoh di dalam Kristus yang luar biasa itu. Ya, jadi sekali lagi, iman bukan masalah ukurannya. Yang penting adalah siapa yang kita percaya. Iman bicara tentang percaya. Iman bicara tentang berserah penuh pada Tuhan. Iman berbicara tentang bersandar kepada Tuhan. Itulah iman.
Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal 11 ayat 22. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, percayalah kepada Allah. Dalam versi New English Translation, saya akan bacakan ayat yang sama, Markus 11 ayat 22. Jesus said to them, have faith in God. Milikilah iman dalam Allah. Milikilah iman dalam Allah. Milikilah percaya dalam Allah. Percaya kepada Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Milikilah percaya kepada Allah yang hidup ini. Jadi bukan seberapa besar imannya, tapi siapa yang kita percaya, itu yang penting. Itu inti dari iman. Bukan masalah besar atau ukuran imannya, tetapi siapa yang menjadi sandaran dari iman kita. Kepada siapa kita bersandar. Iman kita itu didasarkan kepada siapa, itu lebih penting. Biji sesawi yang kecil ditanam bisa bertumbuh. Kalau ditanam di tempat yang tepat, biji sesawi tumbuh jadi tanaman yang besar. Iman kita, sekalipun sekecil biji sesawi, kecil banget mungkin iman kita, tapi kalau tertanam di dalam Tuhan, penguasa jagat raya, Tuhan semesta alam, iman yang kecil itu akan berdampak luar biasa. Yesus berkata, jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, itu cukup untuk memindahkan gunung persoalan apapun. Dan tidak ada yang mustahil buat orang yang memiliki iman sebesar biji sesawi. Apa yang Yesus mau katakan dalam hal ini? Iman sekecil apapun, jika murni, jika tertanam pada Tuhan yang hidup, itu bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Mujizat bisa terjadi karena iman sebesar biji sesawi. Gak perlu iman yang gede seperti gunung, gak perlu iman yang seluas samudra. Tidak. Yesus berkata cukup sebesar biji sesawi. Kalau itu iman tertanam di media yang tepat, kalau itu iman tertanam di dalam Allah penguasa langit dan bumi, itu cukup untuk mengatasi segala persoalan hidupmu. Mujizat bisa terjadi karena bukan kita, tapi Tuhan, penguasa jagat raya yang kita percayai, yang akan berperang buat kita menghadapi segala persoalan hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna. Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna atau iman yang raksasa. Tidak. Tuhan hanya menghendaki kita punya iman yang sungguh-sungguh, yang murni, yang tidak bercabang pada apapun. Iman yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Seringkali saya jumpai, ada orang yang ngakunya Kristen, KTP-nya Kristen, bahkan lahir jebrol dari kandungan dari orang tua Kristen. Ngakunya Kristen, tetapi imannya tidak murni. Imannya bercabang ke yang lain. Ketika sudah berdoa kepada Tuhan, minta tolong, gak segera ditolong. Mulai dicampur adukkan imannya dengan kepercayaan lain. Mulai dia datang kepada orang-orang pintar, orang-orang sakti, paranormal, minta tolong. Dagangannya, jualannya gak laku, tokonya sepi. Bukan datang tersungkur di kaki Tuhan, tetapi tersungkur di mbah dukun, di paranormal, minta penglarisan. Itu bukan iman yang murni, itu bercabang hati. Orang-orang jenis ini harus segera bertobat.
Ya, kalau Anda masih bisa hidup, tarik nafas dengan normal saat ini, Anda bersyukur Tuhan masih beri kesempatan Anda bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan mendisiplin Anda dengan keras. Tuhan menghendaki kalau kita percaya kepadanya, sungguh-sungguhlah miliki iman percaya yang murni, tidak bengkok, tidak bercabang kemana-mana, hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus. Apapun persoalannya, sebesar apapun tekanannya, tetap percaya, imannya tidak tergoyahkan karena tertanam berakar di dalam Tuhan yang benar. Itu iman yang memindahkan gunung. Gak perlu besar, gak perlu sempurna dulu, gak perlu iman raksasa. Iman yang sekecil biji sesawi cukup kalau berakar dalam Kristus. Kalau kita memiliki iman sekecil biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung persoalan kita. Karena ada Tuhan yang menyertai kita, yang berperang buat kita, Bapak Ibu. Satu hari ya, kami sekeluarga ya, dengan keluarga besar liburan ya bersama, karena itu hari libur. Dan liburannya ke Karimun Jawa. Di situ kita banyak ya rekreasi bersama di pantai dan di laut. Acaranya seringnya gitu. Nah, di hari kedua seharian ya, pikniknya pindah dari pantai ke pantai dan snorkeling di lautan. Anak saya Audrey itu renang sudah cukup pintar, karena di sekolah ya dia ikut ekstrakurikulernya berenang. Tiap minggu dia ikut ekstrakurikuler berenang, ada pelatih yang ngajari dia renang. Dibanding saya ya, ayahnya lebih jago anak saya dalam hal berenang. Anak saya lebih pintar renang daripada saya. Ya, saya belajar sendiri. Ya, itu pun sudah tua baru belajar. Ya, setelah saya tahu beberapa trik ya, belajar sendiri. Jadi bisa ya, sekedar bisa. Nah, hari itu ya di laut ya, di Karimun Jawa, di atas perahu yang ngantar kami ke lokasi snorkeling. Ya, sebelum snorkeling ya, itu kami diberi roti tawar yang sudah dipotong-potong untuk makan ikan. Betul, anak saya lempar itu potongan-potongan roti. Dan ikan ya di laut yang jernih itu ngerubuti roti-roti yang dilempar oleh anak saya, oleh kami. Nah, anak saya khususnya ngelempar banyak sekali roti, beri makan ikan. Dan setelah tour guide-nya nyelam ya, lihat situasi laut aman, kami dipersilakan turun untuk apa? Bisa ikut snorkeling, menikmati pemandangan bawah laut. Ada banyak ikan hias, terumbu karang yang indah. Ya, saya turun, ya saya sudah turun ke bawah. Lalu tiba giliran anak saya terjun. Waktu terjun ya, dia happy karena dia udah bisa renang, tapi tiba-tiba banyak ikan datang ngerubuti dia. Waduh, rupanya ikan-ikan itu kenal anak kecil ini tadi ya sudah beri makan banyak, makanya langsung datang dikerubuti oleh banyak ikan kecil-kecil. Dan dia merasa takut, jerit-jerit. Ya, ini sebenarnya video tapi nggak bisa diklik di sini ya, hanya tampak gambaran awal. Dia jerit-jerit ketakutan, takut dikerubuti ikan banyak, dan dia berenang langsung memeluk saya, ayahnya. Wah, saya renang aja pas-pasan jadi gelagapan, Bapak Ibu. Saya jadi kesulitan bernapas. Dipeluk anak saya nggak bisa gerak. Tapi untung ada pelampung ya, ada life jacket. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, anak saya itu pintar renang dan lebih mahir dari saya. Ketika takut ya, dia jadi panik, lalu berenang mendekati ayahnya, memeluk ayahnya. Dia percaya ayahnya bisa nolong dia. Padahal saya nggak pandai renang, Bapak Ibu ya, pas-pasan pakai life jacket ya. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari ilustrasi ini?
kekuatan iman, bukan pada besarnya iman itu. Ya, sekali lagi, kekuatan iman bukan pada besarnya iman itu, tetapi pada siapa kita bersandar, pada siapa kita berserah dan percaya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Anak saya percaya, saya sebagai ayahnya, sebagai papanya, dapat membantu dia, menyelamatkan dia dari kerubutan ikan-ikan yang banyak itu. Makanya ketika dia takut, renangnya nggak naik kapal, renang ke arah saya yang di dekatnya. Jadi itu kejadiannya Bapak Ibu. Anak saya percaya kepada saya. Kenapa? Tiap hari dia mengenal saya. Saya sebagai ayahnya, sebagai papanya, berupaya tiap hari menjadi papa yang baik buat anak saya. Dari kecil saya rawat, saya didik dia, ya, saya kasih dia dengan tulus. Kalau perlu didisiplin, saya akan disiplin dia dalam kasih. Dia kenal saya dengan baik, bahwa saya sebagai papanya tidak akan mencelakai dia. Nah, iman seperti itu Bapak Ibu. Iman kita kepada Allah akan bertumbuh, ya, seiring pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita mau memiliki iman yang memindahkan gunung, iman yang memindahkan gunung, ya, sekalipun ukurannya sekecil biji sesawi pun itu tidak muncul begitu saja. Tapi iman jenis ini bisa ditumbuhkan, iman jenis ini bisa dilatih dan diperdalam. Seorang atlet binaragawan, ya, dia punya otot-otot yang kuat, yang bagus, bentuk badannya bagus karena dilatih otot-ototnya. Tidak jadi dalam sekejap mata. Dia menumbuhkan otot-otot itu tiap hari. Dia makan makanan yang mengandung protein tinggi setiap hari, dan kemudian berlatih setiap hari, sehingga akhirnya dia punya otot-otot di lengannya, di kakinya, di perutnya, di tubuhnya terbentuk dengan baik. Kenapa? Karena dilatih, ditumbuhkan. Iman yang memindahkan gunung, yang Yesus katakan cukup sebesar biji sesawi itu perlu ditumbuhkan, perlu dilatih. Dan iman yang sejati itu, sekalipun kecil, yang bisa memindahkan gunung itu akan bertumbuh seiring pengenalan kita akan Allah. Anak saya percaya saya bisa nolong dia, nyelamatin dia dari kerubutan ikan-ikan kecil di laut, ya. Karena dia kenal saya bapak yang bertanggung jawab. Meskipun gak sempurna, saya ayah yang bertanggung jawab, yang mencintai anak saya, mencintai istri saya. Nah, iman kita kepada Allah akan bertumbuh makin kuat, makin berakar di dalam dia seiring pengenalan kita akan Allah. Jadi untuk memiliki iman jenis ini, kita perlu, ya, latihan rohani yang disiplin. Ya, yang pertama, dengarkan, renungkan firman Tuhan secara rutin Bapak Ibu. Ini perlu, karena iman bertumbuh dari mendengar, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita tidak pernah mendengar firman Kristus, tidak pernah merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, mustahil kita bisa memiliki iman, sekalipun itu sebesar biji sesawi pun. Kemudian bangun hubungan dengan Tuhan tiap hari. Berdoalah, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Jangan lupa waktu-waktu saat teduhmu. Bacalah Alkitabmu, renungkan firman Tuhan yang ada di dalamnya. Kemudian latih imanmu dengan langkah-langkah kecil, langkah-langkah ketaatan kepada Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, ampuni orang yang bersalah, ampuni. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, ya, kita tidak khawatir. Kadang muncul takut, khawatir, tapi ketika kita ingat janji Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita, kita tidak akan ketakutan, kita tidak akan dicengkeram oleh kekhawatiran lagi. Kemudian ingat dan syukuri pertolongan Tuhan di masa lalu. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia mengingat penyertaan Tuhan ketika dia menggembalakan kambing domba di padang.
Bagaimana ketika singa dan beruang mengancam domba-domba, dia diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menghajar dan mengalahkan singa dan beruang itu. Dengan mengingat dan mensyukuri pertolongan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, itu juga bisa akan menumbuhkan iman kita. Tetaplah bertahan saat iman diuji, Bapak Ibu. Ada waktunya Tuhan akan menguji iman kita untuk melihat sejauh apa iman kita bertumbuh. Iman bertumbuh justru ketika ada persoalan menghadang. Iman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego terbukti ketika mereka berhadapan dengan masalah yang besar. Daniel berhadapan dengan gua singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego berhadapan dengan perapian yang menyala-nyala. Mereka bisa lalui itu dengan tidak tergoyahkan imannya. Tetaplah bertahan saat persoalan datang. Itu adalah tempat pelatihan iman kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, bergabunglah dengan komunitas orang percaya, bergabunglah dengan komsel yang ada di gereja. Kita akan bisa saling menguatkan satu sama lain, menceritakan bagaimana Tuhan sudah menolong ketika kita dalam persoalan, dan ketika kita mendengar kesaksian orang lain, iman kita bisa diteguhkan juga. Jadi ini beberapa cara supaya kita bisa memiliki iman yang memindahkan gunung meskipun seukuran biji sesawi saja. Miliki hubungan yang benar dengan Tuhan, ya. Iman kita akan bertumbuh makin kokoh, makin kuat, makin berakar di dalam Tuhan ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus itu Tuhan yang betul-betul maha kuasa, Dia sanggup menolong kita mengatasi apapun, maka kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, sekali lagi saya tegaskan, iman yang memindahkan gunung tidaklah harus besar, cukup sebesar biji sesawi yang kecil saja. Tetapi yang penting, iman itu harus murni, sungguh-sungguh, dan tertanam pada Allah yang hidup dan berkuasa. Mari latih iman kita, tumbuhkan iman kita. Tiap hari terhubung dengan Tuhan, maka imanmu akan makin kokoh dalam Kristus. Sekalipun kecil, gak masalah. Kita punya Tuhan yang besar, yang selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
kuasanya ku terima sekarang, kemenangan darimu. Cukup iman sebesar biji sesawi, tapi murni, sungguh-sungguh, dan berakar di dalam Kristus. Itu sudah cukup untuk memindahkan gunung masalahmu. Itu sudah cukup untuk bagi kita menerima mujizat dari Tuhan. Mari kita latih iman kita supaya kita makin kokoh berakar di dalam Kristus, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan tiap hari. Ya, bersateduh, berdoa, renungkan firman, praktek taat, melakukan kehendak Tuhan. Maka imanmu akan bertumbuh makin kokoh di dalam Dia. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan begitu baik. Kami pasti mengalami mujizat pertolongan Tuhan pada waktunya. Kami bersyukur kesempatan memuji menyembah-Mu hari ini. Engkau yang melihat, Engkau mendengar semua anak-anak-Mu, juga semua doa yang kami naikkan. Tuhan dengar firman yang kami sudah perhatikan, kami bisa praktek dan mengalami kemenangan. Memberkati semua sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan satu persatu, khususnya hamba-Mu Pak Rudi yang menyampaikan firman, pakai semakin menyenangkan hati-Mu, makin naik dan terus makin naik. Memberkati semua kami, apapun yang kami lakukan, minta Tuhan menyertai dan memberi keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Bapak. Saudaraku, masuki hari ini dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.